Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian Quran Surat Yunus ayat 101. Pendahuluan. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran, kaidah, qiyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariat Islam yang dihadiri akidah Islam sebagai standar bagi memanfaatkan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria ini yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan standar manfaat, pragmatisme, atau utilitarisme seperti yang ada sekarang. Standar syariat ini mengatur bahwa boleh tidaknya memanfaatkan iptek berdasarkan pada ketentuan halal haram, hukum-hukum syariat Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan dan kemakmuran material fisika yang dihasilkan oleh perkembangan modern menurut orang lalu, bagaimana dan meniru gaya hidup peradaban baratnya, diberikan sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkan. Pada dasarnya, kita hidup di dunia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib seperti sabda Rasulullah SAW. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu adalah kehidupan Islam dan kehidupan keimanan. Materi selanjutnya itu teks dan terjemah ayat. Quran Surah Yunus 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tu'nil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Shadaqallahul azim. Terjemah: katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasulnya yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Terjemah per ayat. Kuli, katakanlah, anzuru, perhatikanlah, maza, yang ada, fisamawati, dan di bumi, mama tugni, tidaklah bermanfaat, al ayatu, tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasulnya, anzuru, yang memberi peringatan, angkaumi, bagi kaum atau orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman. Hukum ilmu tajwidnya, angduru, hukumnya ifa hakiki. Alasannya, nun mati bertemu dengan huruf do, cara membacanya didengungkan menjadi ang. Angzuru matabi'i. Alasannya, harakat domanya bertemu dengan waw, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Madza matabi'i. Alasannya harakat fathahnya bertemu dengan alif, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Fis samawati, alif lam samsiah, alif lam. Alasannya alif lam bertemu dengan huruf sen, cara membacanya suara lamnya dibaca. Wala ardo, hukumnya alif lam qamariyah. Alasannya alif lam bertemu dengan huruf hamzah, cara membacanya suara lamnya dibaca.
Wama tugani, hukumnya matobi'i, alasannya harakat fathahnya bertemu dengan alif. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Wangzuru, hukumnya alif lam kamariyah, alasannya alif lam bertemu dengan huruf nun, dibacanya didengungkan. Angkaumi ifa, nun mati, alasannya nun mati dengan huruf kaf, cara membacanya didengungkan. La yu'minun, matabi'i, la yu'minun, hukumnya mad adil sukun. Alasannya mad bertemu dengan huruf hijayah hidup yang diwakafkan. Cara membacanya dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Analisis isi kandung Quran surat Yunus ayat 101. Tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa ayat ini merupakan jawaban dari Rasulullah bagi orang-orang yang musyrik yang mempertanyakan kebenaran dakwah Rasul untuk memberikan ke jalan yang lurus, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesembahan berhala lainnya seperti patung, batu dan lain sebagainya. Sebelum manusia ada, Allah menciptakan alam semesta ini. Dengan dibalik menciptakan alam semesta ini terdapat hikmah atau pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Namun bagi mereka yang tidak beriman tidak ada pengaruh apa-apa terkait pencipta alam semesta ini yang merupakan tanda-tanda kesucian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman hanya memikirkan hidupnya dan di dunia saja, tidak berpikir siapa yang menciptakan bulan, matahari dan bumi. Hujan bisa turun karena proses alam, namun di balik proses alam tersebut ada yang mengaturnya, dan yang pasti bukanlah manusia apalagi hewan. Dan yang menurunkan hujan ke bumi adalah kehendak Allah, dan itu sebagai salah satu tanda kebesaran Allah, dan tanda kebesaran Allah yang lainnya jumlahnya tidak bisa kita hitung. Tafsir Al-Misbah Quraisy Ihab. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang tetap membanggakan itu, cermatilah dan renungilah apa yang ada di langit dan di bumi berupa bukti-bukti yang menunjukkan keagungan dan keesaan Tuhan. Disitulah akan kalian dapati bukti-bukti yang dapat membawa kalian untuk menerima ajakan beriman. Akan tetapi betapapun banyaknya bukti dan dahsyatnya ancaman, semua itu tidak berguna bagi kaum yang ingkar dan tak mau berpikir. Tafsir Ibnu Katsir. Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya, dan semua makhluk yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, yang semuanya itu mengandung tanda-tanda yang jelas menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha besar bagi orang yang berakal. Makhluk Allah ada di langit, di antara lain ialah bintang-bintang yang bersinar terang dan adanya tetap, dan salah satunya masuk kepada lain hingga menjadi panjang waktunya, sedangkan yang lainnya menjadi pendek waktunya. Demikian pula sebaliknya. Langit yang tinggi dan luas serta keindahan dan semua hiasan yang ada padanya adalah makhluk Allah pula dikeluarkannya dan dari bumi sebagai macam tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohonan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan serta bunga-bunga yang beraneka ragam warnanya. Begitu pula di laut dengan ombak di dalamnya, tergantung banyak hal yang menakjubkan. Sekalipun demikian, laut ditundukkan oleh Allah dan dimudahkan sehingga dapat ditempatkan oleh bahtera.
Firman Allah, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Tafsir Jalalain. Katakanlah kepada orang-orang kafir Mekah, perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan bumi, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah manfaat atau kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringatan. Lafaz an-nuzur adalah bentuk jamak dari kata tunggal zakir yang artinya para rasul bagi orang-orang yang tidak beriman. Hal ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain hal-hal tersebut tidak ada manfaatnya bagi mereka. Tafsir Kemendag RI. Lalu pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah pada mereka, perhatikanlah, ciptakanlah Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan bumi, jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Tentu mereka sudah beriman, namun mereka enggak melakukan sehingga tidak bermanfaat tanda besar Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman, karena mereka menutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Penutup. Segala hal yang ada di bumi ini hadir untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang tidak beriman akan sadar dan mengambil hikmahnya. Di samping itu, segala hal yang ada di dunia ini harus dapat dipergunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada Rasulullah SAW, orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, agar mereka mau memperhatikan dan berpikir tentang jagat raya ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.